Halo, yuk, salam, selamat malam. Welcome to Enjoy. Gimana kabar Enjoy people? Oh, pasti semuanya luar biasa. Ya, aku sangat percaya karena Yesus selalu beserta kita dan hidup kita bisa enjoy terus bersama Tuhan Yesus. Bulan Maret, bulan yang penuh dengan mukjizat, itu janji Tuhan buat kita. Kita akan menikmati pada malam hari ini apa janji Tuhan pada dalam mukjizatnya. Kita berdoa terlebih dahulu yuk guys. Bapak, terima kasih buat malam yang indah ini. Kami sangat bangga punya Bapak seperti Engkau. Urapi kami semua, jamah kami semua, pulihkan kami semua. Dan kami mau memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Buat Enjoy people yang ada di YouTube, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tanda lonceng, like, terus share. Kita bangun sama-sama yuk channel ini, biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Oke, buat Enjoy people yang ada di Instagram, tiap Senin dan Rabu kita kumpul bareng, kita worship bareng, kita dengar firman Tuhan bareng. Siap memuji Tuhan pada hari ini? Yang siap bisa lambaikan tangan. Semua dong lambaikan tangan. Ingat, ini bukan tontonan loh. Kita mau nyanyi buat Yesus kita yang ajaib. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Kemurapannya telah dicurahkan, kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan,
kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Tepuk tangan dong buat Yesus kita. Haleluya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita pujikan dari awal semua dong buat Yesus kita yang hebat. Bangkit serukan nama Yesus, maju menyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju menyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi yuk, dengan mesra katakan nama Yesus menara yang kuat. Amin Tuhan. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Tepuk tangan dong buat Yesus kita yang hebat. Yuk, siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan sejenak. Kita menyembah Tuhan. Bapa, ini kami Tuhan. Kami akan naikkan sembah kami. Kami akan naikkan syukur kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, Bapa. Engkaulah kekuatanku, amin. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Tapi juga dari awal sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sama-sama katakan, sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu
menyembahmu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, kita sembah Tuhan ya, Yesus. Kaulah kekuatanku, Bapakku yang hebat. Aku sembah, aku tinggikan, Tuhan kekuatanku, penebusku yang ajaib. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan, Yesus. Oh, haleluya, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Aku sanjung, aku puja. Haleluya, Yesus, layak Kau terima syukur, layak Kau terima hormat, layak Kau terima pengagungan, penebusku yang hidup, Yesus Tuhan. Terpuji nama-Mu, oh Aba Bapa. Haleluya, glory, glory, glory. Oh, Tuhan. Bapa, ini kami siap dengar firman-Mu. Kami siap mendengar pesan dari Engkau yang singkat ini Tuhan. Ini yang kami percaya Tuhan, bahwa bulan Maret ini adalah bulan yang penuh dengan mukjizat. Apapun problem kami, apapun tantangan kami, apapun hal yang menghadang di depan kami tahu ada pertolongan-Mu Bapa yang ajaib. Ya, Engkau adalah Sang Pembuat mukjizat itu. Kami akan menikmati firman-Mu. Urapi kami semua, pulihkan kami semua, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, ada beberapa teman-teman di sini. Woi, shalom. Selamat bergabung. Sekali lagi, buat teman-teman yang di Instagram setiap hari Senin dan Rabu, yuk sama-sama kita kumpul bareng, kita nyembah Tuhan bareng. Oke, aku lanjut ya. Aku bawa tema yang keren. Bulan Maret ini yang bulan mukjizat, itu yang aku dapat dari Tuhan. Ya, aku mau ngobrol tentang pribadi Yesus. Yesus Sang Pembuat mukjizat itu. Kita buka ayatnya yuk, di Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai 27. Kita baca ini terlebih dahulu ya. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 27. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ.
Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin syakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan mereka berseru, "Itu hantu!" Lalu teriak-teriak karena takut. Berteriak-teriak karena takut. Itu dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 dan 27. Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai 49. Ini perikop yang sama, saya bacakan ya. Sudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendiri di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin syakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka dan berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Yesus sang pembuat mujizat. Kalau kita baca dari dua perikop yang sama ini, di dua Injil yang berbeda, aku berani ngobrolkan poin yang pertama, Pak. Yesus tuh mengasihi kita. Ya, Yesus tuh sangat sayang sama kita. Kalau kalian cek di Markus tadi dengan jelas bahwa ia melihat betapa payahnya mereka. Ya, Yesus melihat, Yesus memperhatikan kita. Tolong pegang ini. Yesus tahu apa yang sedang kita alami. Apapun kondisi kalian, ya, Yesus tahu. Yesus tahu kondisi para murid yang lagi mendayung, yang lagi bersusah payah mendayung karena angin syakal. Ini keren banget. Yesus kita, Yesus yang maha tahu. Apapun kondisi kalian, ya Yesus tahu. Dan kerennya lagi, Yesus tidak berhenti di situ. Yesus mulai melangkah mendekati para muridnya. Yesus menolong para muridnya dan ini tercatat bahwa jam 3 malam, jadi tepat waktu Jadi apapun tantangan di hadapan kita, apapun problem yang lagi melanda kita, tolong pegang satu hal ini apa? Bahwa Yesus selalu tepat waktu. Itu kerennya Yesus kita. Dan dia melatih kita, dia menyatakan kasihnya. Kalau kita pikir kenapa sih nggak waktu Yesus masih di pinggir pantai terus Yesus ngobrol, danau, angin, tenanglah. Yesus nggak lakukan itu loh. Kenapa? Yesus pengen melatih iman, melatih karakter para murid. Yesus pengen melatih mereka. Ini keren banget. Kejadian yang sama sebelum ini ya. Waktu itu aku jelaskan minggu kemarin. Yesus sempat tidur di buritan dan mereka mengalami angin badai. Terus Yesus dibangunkan, Yesus menghadik angin itu, diamlah, tenanglah. Terjadi ketenangan. Kejadian yang kedua setelah itu apa? Yesus tidak ikut di perahu. Yesus berdoa di bukit. Yesus sekali lagi suruh para murid untuk ke seberang dulu. Dan mereka mengalami angin badai. Tapi Yesus mengasihi mereka. Yesus tahu akan itu. Iya. Yesus datang tepat waktu. Iya. Yesus mengasihi mereka dengan cara apa? Melatih mereka. Iya. Yesus tidak menunjukkan mujizatnya dengan langsung menghentikan badai. Tidak. Dia berjalan di atas air dulu. Dia ingin melihat kondisi para muridnya. Itu Yesus kita yang keren. Di Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 19. Ini paralelnya ya. Ngobrol dengan jelas seperti ini juga. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Aku suka ini, Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Apapun kondisi kalian, apapun keadaan kalian sekarang, Yesus mengasihi kalian. Yesus mengasihiku, Yesus mengasihi kamu. Yesus mengasihi kita bersama. Ya,
Yesus sang pembuat mukjizat itu mengasihi kita. Kalau Yesus mengasihi kita, Yesus sayang sama kita, so pasti mukjizatnya akan dinyatakan. Tolong tangkap ini dengan iman teman-teman. Ya, Yesus sangat sayang sama kita. Itu dasar iman kita. Aku masuk poin yang kedua. Kita baca lanjut ya ayatnya ya. Matius pasal yang ke-14 ayat 26 sampai 27. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, janganlah takut." Kalian yang menghadapi badai, kalian yang menghadapi tantangan, ini loh perkataan Yesus buat kalian. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Mungkin mata kita tertutup sama mukjizat Tuhan. Mungkin kita akhirnya terpuruk, kita menjauh dari Tuhan. Kita merasa hati kita ini gak tenang. Kita menghadap, di depan ini tantangan tambah besar dan makin besar. Ini janji firman buat kalian loh guys. Sama buat aku. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Aku pembuat mukjizat, itu kata Tuhan Yesus. Ini aku, jangan takut. Markus pasal yang ke-6 ayat ke-50. Ngobrol dengan yang sama. Ngobrol seperti ini ya. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Di perikop paralelnya, kejadian yang sama, Yesus sampaikan hal yang sama. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku sang pembuat mukjizat ada beserta kamu. Jangan takut. Tenanglah, aku pencipta langit dan bumi ini beserta kamu. Jangan takut. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 20. Paralel dari kejadian ini di Injil yang lain. Ngobrol seperti ini. Tetapi ia, ini Yesus ya, berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Poin yang kedua, Yesus sang pembuat mukjizat kasih janji buat kalian. Ya, aku ini, jangan takut. Yesus gak cuma sayang sama kita, Yesus hampiri kita. Dan Yesus ngobrol dengan penuh kuasa. Dia ngobrol, "Ya, jangan takut, aku ini, jangan takut. Aku akan segera lakukan sesuatu." Tolong tangkap ini, teman-teman. Kalian yang lagi dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi kecemasan, ini janji Yesus buat kalian. Sang pencipta langit dan bumi, sang pembuat mukjizat. Yesus ngobrol, "Ini aku, jangan takut. Tenanglah, jangan takut." Bersama Yesus kita bisa tenang kok guys. Ya, badai sebesar apapun juga tidak akan pernah bisa menghempaskan kita. Karena kita bersama Yesus. Ya, aku ini, jangan takut. Sebesar apapun hutang kalian, separah apapun penyakit kalian, serusak apapun diri kalian, sebesar apapun Goliat di hadapan kalian, sebesar apapun masalah tantangan di keluarga kalian. Ini firman Tuhan buat kalian sama aku. Ya, aku ini, itu kata Tuhan Yesus. Jangan takut. Ketenangan membuat kita bisa berdoa guys. Ketenangan, waktu kita tenang dalam Tuhan Yesus, kita bisa dengar suara Tuhan lebih jelas. Ketenangan kita bisa membuat kita mengambil keputusan dengan benar. Aku mewakili Yesus buat kalian ngobrol. Jangan takut, tenanglah. Tenanglah. Jangan takut. Aku masuk poin yang ketiga. Kita lanjut di Injil Matius tadi ya. Pasal yang ke-14 ayat 28 sampai 32.
Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Nangkep ya di sini ya. Poin yang pertama, Yesus sang pembuat mukjizat itu mengasihi kita. Poin yang kedua, Yesus sang pembuat mukjizat itu ngobrol sama kita. Tenanglah, ini aku, janganlah takut. Poin yang ketiga, Yesus gak pengen buat mukjizat sendiri. Yesus pengen melibatkan kita untuk membuat mukjizat. Dia akan membuat mukjizat yang lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita bayangkan. Kalau dulu sebelum kejadian ini, para murid cuma tahu bahwa apa? Yesus bisa meredakan angin badai. Tapi pada malam itu mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Dan Petrus langsung ngobrol, Tuhan, kalau itu engkau, suruh aku ke sana. Ya, Petrus juga menikmati berjalan di atas air. Meskipun dia tenggelam akhirnya dan ditolong Yesus segera. Yesus pengennya seperti itu loh. Kita menikmati mukjizat, bahkan tepatnya kita melakukan mukjizat bersama Tuhan Yesus. Injil yang lain ngobrol seperti ini. Di Markus pasal yang ke-6 ayat 51 ngobrol ini. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka. Dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Jadi Yesus berjalan di atas air. Langsung naik ke atas perahu. Langsung tanpa disuruh angin reda. Badai itu reda. Keren men. Keren banget. Mukjizat yang kita nikmati, mukjizat yang lebih dari apa yang kita pikirkan, apa yang lebih dari apa yang kita doakan, itu yang Yesus lakukan buat kita. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 21, lanjutannya perikop yang ketiga itu ya, ngobrol seperti ini, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Nangkep nggak di sini? Teleport, men. Pindah ruang langsung. Mereka posisi di tengah danau kurang lebih. Baru berapa mil sih mereka melangkah ke situ? 3 mil. Tahu-tahu mereka sudah pindah ke tempat tujuan. Mukjizat yang Yesus lakukan itu lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Percaya sama Yesus deh. Yesus akan melakukan mukjizat yang lebih. Yesus ingin melibatkan kita untuk melakukan mukjizat. Itu sang pembuat mukjizat sejati seperti itu. Aku pengen teman-teman ingat pada malam hari ini. Ya, Yesus sang pembuat mukjizat yang pertama adalah Yesus mengasihi kita. Wah, so pasti dia lakukan mukjizat. Yang kedua, Yesus ngobrol sama kita. Tenanglah, ini aku. Jangan takut. Yuk tenang yuk. Yuk jangan takut yuk. Karena Yesus sendiri yang ngobrol loh ya. Yang ketiga, Yesus akan melakukan mukjizat lebih dari apa yang kita pikirkan, yang kita doakan. Bahkan dia rindu melibatkan kita menikmati dan melakukan mukjizat bersama dengan Yesus. Dia rindu kita dipakai jadi saluran mukjizatnya. Ya, itu malam ini yang aku pengen sampaikan sama teman-teman. Kita berdoa yuk. Kita menyembah Tuhan, kita berdoa. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita berdoa yuk. Bapa, ini kami percaya sama Engkau Tuhan Yesus. Ya, Engkau sangat mengasihi kami. Ya, Engkau menyatakan bahwa kami tidak boleh takut. Kami akan selalu tenang bersama Engkau Tuhan Yesus. Ya, Kau nyatakan mukjizat-Mu lebih dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Kami pegang janji firman-Mu ini Tuhan. Bulan Maret ini bulan kami menikmati mukjizat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sakit sembuh, kami yang butuh sesuatu Kau akan berikan itu. Kami yang punya beban, Kau akan angkat beban itu, Kau berikan dengan kelegaan-Mu Tuhan Yesus. Kami yang perlu sukacita-Mu Tuhan, kami akan memperoleh sukacita-Mu yang sejati Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami yang ada masalah, kami ada tantangan di depan kami, ada jalan keluar yang Kau sediakan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menikmati mukjizat-Mu pada bulan ini, bahkan untuk selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Kami pegang firman-Mu. Haleluya. Amin. Dapat sesuatu guys pada malam hari ini? Pasti dapat lah. Yang mau review ulang, cek di YouTube, di channelku ya. Jangan lupa ya, subscribe. Kalian bisa like, nyalakan tanda lonceng, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan sama-sama yuk kita mau senangkan Tuhan lagi. Oke, enjoy people. Enjoy terus bersama Tuhan Yesus. Dan good night. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Shalom.